Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kehidupan manusia, tentunya tidak akan lepas dari pantauan dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali manusia ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah insya Allah begitu sangat mudah memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang mengharapkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Dalam beribadah, dalam keseharian, yang insya Allah akan bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, insya Allah dunia dan juga akhirat. Akan tetapi, tidak setiap manusia bisa menggapai, bisa mendapat hidayah dari Allah tersebut. Allah sudah mengingatkan melalui lisan para ulama, melalui lisan para kiai, ataupun para guru, mungkin lisan anak, ataupun lisan istri, atau Allah mengingatkan kita dengan penyakit, dengan masalah, dengan musibah. Akan tetapi, ketika sampainya kepada hati yang berpenyakit, kepada hati yang bermasalah, maka kemudahan-kemudahan yang Allah ingatkan kepada kita tersebut dengan berbagai macam cara tadi tidak akan bisa menggoyahkan hati seseorang. Hanya dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, illa ayyasha Allah. Ketika manusia diingatkan dengan ayat Al-Quran, mungkin timbal baliknya dia akan benci kepada orang yang mengingatkan. Ketika dia ditibakan oleh Allah peringatan berupa penyakit ataupun musibah, mungkin akan dilemparkan kepada orang lain sebab dia mendapatkan musibah ataupun ujian tersebut. Dan semua itu tidak akan menjadi solusi yang berarti ketika ingin menggapai hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita bahwa walaupun malaikat, walaupun orang mati kemudian dihidupkan kembali, dan segala sesuatu yang diinginkan Allah berikan, pastinya manusia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyasha Allah. Lau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun malaikat yang memberikan nasihat, sekalipun malaikat yang memberikan pepatah ataupun tausiah, tapi hati manusia sudah tertutup, tidak mendapatkan hidayah Allah, maka nasihat dari malaikat sekalipun tidak akan pernah masuk kepada hati orang yang sudah tertutup dengan kekufuran ataupun kebencian kepada Allah, kebencian kepada sesama, kebencian kepada syariat agama Allah Rabbul Alamin. Lalu yang kedua, walaupun orang yang sudah meninggal dunia dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian dia menceritakan ketika dia dilaknat di alam kubur, dia bercerita bagaimana dahsyatnya siksa kubur, laknat kubur. Ataupun dia menjadi pribadi yang mukmin semasa hidup, dia mendapatkan nikmat kubur, dia menceritakan nikmat kubur kepada orang yang hidup, maka orang yang sudah wafat seperti itu pun menceritakan pengalamannya tidak akan mempan, tidak akan masuk, tidak akan diterima untuk orang yang hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, segala keinginannya Allah berikan, segala cita-citanya Allah kabulkan, akan tetapi kesemuanya mungkin bisa jadi menambah dia jauh dari Allah Rabbul Alamin. Sama halnya seperti Fir'aun, ketika segala kekuasaan dunia Allah berikan, bukannya dia sadar, turut ataupun taat kepada Nabi Musa, akan tetapi Fir'aun mendapatkan kesombongan yang sangat luar biasa, yaitu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Segala keinginannya Allah berikan, bukannya mendapatkan hidayah dari Allah, tapi justru sebaliknya menjadi musuh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dalam akhir ayatnya,
illa ayyasha Allah, terkecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanpa mendengar ceramah atau tausiah, hanya celotehan dari cucu ataupun dari anaknya, ia akan begitu mudah mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin, karena dirinya sudah terlebih dahulu menerima apa yang dia inginkan, sehingga Allah begitu mudah memberikan hidayahnya kepada orang yang ingin menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ataupun dia dengan penyakit Allah berikan, lalu Allah berikan kesembuhan, semasa dia sehat dia tidak mau beribadah kepada Allah, tapi setelah disembuhkan oleh Allah Rabbul Alamin, barulah dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara kuasa Allah dalam memberikan hidayah kepada manusia. Tidak melulu harus dengan ayat, tidak melulu harus dengan isi tausiah, akan tetapi ketika dengan masalah, ketika dengan musibah atau penyakit, maka insya Allah Allah akan begitu mudah memberikannya, karena orang tersebut ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi pribadi-pribadi yang begitu mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan tanpa melihat siapapun yang kita berikan kebaikan tersebut. Tanpa melihat dimanapun kita berada, kita insya Allah melakukan kebaikan tersebut. Karena Allah pun memberikan rizki kepada kita, tidak melihat tempat dan juga waktu. Insya Allah dan alhamdulillah kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu, bertambahnya usia, Allah pula memberikan kemudahan untuk kita menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.